Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada as-siyama ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal masjid li adai salatul isya thumma salatil tarawih jama'atan. Narjullah taqabbal min salatina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Siang kita berpuasa, kemudian ada kewajiban salat, malam juga kita melaksanakan ibadah salat. Alhamdulillah, inilah yang dikatakan oleh Nabi, dua nikmat, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat orang yang sering dilupakan oleh Allah, oleh kita sebagai manusia, kata Nabi. Pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat kesempatan atau umur. Alhamdulillah malam ini Allah buktikan tanda cintanya kepada kita, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan panjang umur, alhamdulillah. Mungkin ada saudara-saudara kita di akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Bahkan ada yang masuk di awal Ramadan sudah diambil oleh Allah. Karena setiap pribadi kita tentu ada ajal-ajalnya dan tidak pernah tahu fi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia harus wafat, kapan dia harus pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, itulah kemudian kita harus mengisi waktu-waktu ini dengan selalu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi MC sudah menyampaikan judul tausiah kita malam ini insyaallah tentang kesehatan. Berpuasa bisa membentuk kesehatan jasmani dan rohani. Dalam maqasid asy-syar'iyyah, dalam usul fiqh disebutkan bahwa tujuan daripada syariat diturunkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah hifzun nafs, menjaga diri. Setiap perintah Allah tentu memberikan dampak positif kepada diri kita, walaupun seperti berat melakukannya, tetapi kemanfaatannya begitu besar. Misalnya ibadah salat, 5 waktu yang harus kita jalankan. As-salawatul khams, ada amalan-amalan harian seperti salat yang 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah, ada amalan mingguan atau ahad, setiap minggu sekali kita melakukan ibadah Jum'ah. Wa Ramadan ila Ramadan, setahun sekali kita melakukan ibadah Ramadan. Mukaffaratun ma bainahunna, apa kata Nabi? Penghapus di antaranya, ma bainahunna. Artinya apa? Ada waktu salat zuhur ke asar, masa yang kosong itu bisa dihapus dosa ketika zuhur, maka di waktu asar menghapus dosa-dosa di antaranya. Begitu seterusnya. Hari Jum'ah, setelah Jum'ah ada hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, Sulasa, Al-Arbi'ah, Al-Khamis. Mungkin ada dosa-dosa kita di sana, maka ketemu Jumat berikutnya akan dihapus dosa-dosa kita. Begitu juga bulan Ramadan, 1 tahun. Setelah Ramadan ada Syawal, seterusnya sampai Sya'ban, mungkin ada dosa-dosa kita, maka dihapus ketika bertemu dengan Ramadan berikutnya. Namun hadirin, ternyata ada syaratnya. Apa yang dihapus? Izajtanaba al-kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Artinya apa? Dosa yang dihapus adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar ada syarat-syarat lain yang harus dia lakukan.
Insya Allah apabila hamba itu bertaubat dengan sungguh-sungguh, dosa-dosa besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bicara tentang kesehatan, tentu kita merasakan beribadah puasa di bulan Ramadan berdampak positif bagi diri kita. Bagaimana kita diatur dalam waktu makan, waktu sahur, waktu berbuka. Begitu nikmat hadirin. Walaupun kita merasakan dahaga, lapar, tapi berdampak positif buat badan kita. Enteng, nyaman. Kolesterol bisa berkurang karena makannya diatur. Diabetesnya pun bisa berkurang karena makannya yang sehat. Selain daripada kesehatan jasmani, ternyata juga ada kesehatan rohani. Seorang pengamat atau peneliti di barat sana bernama Daniel Goleman, dia mengatakan bahwa kebahagiaan itu ternyata tidak bisa diukur hanya sebatas kecerdasan intelektual, tapi juga ternyata kebahagiaan itu bisa didapat melalui kecerdasan emosional. Misalnya di barat atau di Amerika ada seorang wartawan yang meliput peperangan yang terjadi, bagaimana Lebanon ketika itu dihancurkan oleh Zionis Israel. Dia lihat pada bangunan-bangunan yang hancur itu ada ibu-ibu dengan anak-anak tersenyum. Dia lihat wajah mereka, padahal di belakang mereka puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Zionis Israel. Wartawan itu mengatakan inilah yang disebut dengan inner beauty, kecantikan yang lahir dari jiwanya. Walaupun secara fisik hancur, tapi mereka bisa berkumpul bersama keluarga. Amerika dulu wanita-wanita yang sebelum tahun 1995 mereka juga melakukan hal yang sama. Artinya kebahagiaan terlihat dari wajah mereka karena mereka konservatif, masih memegang tradisi kekeluargaan, kebersamaan. Tapi karena lahirnya televisi, kemudian lahirnya film-film yang merubah mereka menjadi individualistik, materialistik, sehingga mereka pun tidak ada lagi kebersamaan, masing-masing tidak peduli dengan yang lain. Coba lihat bagaimana Islam mengatur dalam puasa. Kita bisa sahur bersama dengan keluarga, kita bisa berbuka bersama dengan saudara-saudara. Nabi menyebutkan alaikum bil jamaah, kalian harus satu jamaah. Itulah kebahagiaan, itulah kekuatan. Coba lihat bagaimana orang kalau makan bersama, yang lain yang tidak semangat jadi semangat makannya, padahal lauknya sama. Kebersamaan itu mahal hadirin. Inilah kekuatan. Sehingga Islam mengajarkan dengan metode Ramadan membuat jiwa kita sehat. Pengalaman saya dengan seorang ibu yang sakit kanker, walaupun duitnya banyak, ternyata hadirin penyebab penyakitnya ini adalah salah satunya emosional, sakit hati. Dengan siapa dia sakit hati? Dengan suaminya, karena suaminya selalu bermain dengan wanita lain. Dia sakit hati, dia ingin minta cerai tapi suaminya tidak menceraikan. Ketika bertemu di dalam satu rumah, tambah sakit beliau dan akhirnya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ternyata hadirin, penyakit depresi, stres itu bisa mengakibatkan ke fisik kita. Orang bisa jantungan, orang bisa terkena penyakit-penyakit imun yang rendah akibat tadi hatinya tidak tenang, emosinya tidak tenang, tidak stabil. Makanya
alhamdulillah kita selalu diajarkan kebersamaan. Bisa bersama dengan teman-teman, baik orang kaya maupun orang miskin, bisa duduk bersama, makan bersama. Di rumah kita bersama keluarga. Itu bisa berdampak kepada kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita, dan itu mahal hadirin. Kalau jiwa kita nyaman, tenang, bahagia, imun kita akan meningkat. Insya Allah virus-virus yang banyak di luar sana akan sulit masuk ke dalam tubuh kita, karena kita punya jiwa yang kuat, hati yang kuat, keyakinan yang kuat, ditambah dengan ibadahnya kuat, ditambah dengan cara pola hidupnya diatur dengan baik, makannya diatur dengan baik, sahurnya, berbukanya, dan lain sebagainya. Maka hadirin, ternyata ibadah puasa ini berdampak positif dan kita merasakan itu semua, baik secara fisik maupun non fisik. Jiwa kita, spiritual kita bahkan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai syahrullah atau syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kita bercakap-cakap dengan Allah lebih banyak dibanding bercakap-cakap dengan manusia, karena Allah menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang selalu mengumpat, selalu mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain, padahal dirinya pun ada keburukan. Caranya adalah perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran. Ketika kita melihat kekurangan orang lain, justru yang terucap dari lidah kita kata-katanya adalah subhanallah. Bukan cacian, bukan makian, tetapi kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim bahwa kullu ma'siyatin uyirat biha akhaka ilaika. Apabila kita selalu memaki orang, maksiat itu apabila kita lihat orang lain kekurangan demi kekurangan, maka suatu saat kekurangan kita pun akan disebutkan, bahkan kita akan melakukan apa yang orang lain lakukan. Mudah-mudahan Ramadan demi Ramadan akan datang terus menghampiri kita, dan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani kita, rohani kita, dalam rangka beribadah sebagai tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah langsung kepada Allah, ada ibadah kepada manusia, sosial, kemasyarakatan, dan ternyata dua ibadah ini tidak bisa ditinggalkan, karena kita sesama manusia ada kewajiban hak adami. Di antara kita pun akan meninggalkan dunia ini, dan tidak mungkin mayatnya dibiarkan. Ada kewajiban di antara kita untuk menyelenggarakan saudara kita yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah giliran kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.